Selamat datang di Politainment bersama I'm Miss Chris Montika, dan kali ini berada di segmen Bincang-Bincang episode ketiga. Hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional 23 Juli 2022. Kesejahteraan anak tentunya penting menjadi konsen bagi kita bersama. Dan di kesempatan yang baik ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yakni Nona Hanisa. Silahkan menyapa audiens mungkin. Dan Nona Hanisa ini akan saya bacakan ya pengalaman di bidang pendidikannya, yakni ia pernah mengajar di sekolah dasar selama 2 bulan, kemudian mendirikan lembaga bimbingan belajar kurang lebih sudah 2 tahun ya, kemudian juga mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran selama 5 tahun, dan juga pernah menjadi tutor privat selama 2 tahun. Nah, apa sih yang membuat Anda bisa menapaki perjalanan tersebut? Iya, sebelumnya terima kasih ya Mbak Monik untuk pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nur Hanisa. Ya, bisa dipanggil dengan siapa tadi? Nona Hanisa. Nona Hanisa. Nah, saya itu termotivasi berdasarkan dari lingkungan rumah saya, Mbak Monik. Oh iya. Nah, di lingkungan rumah saya itu anak-anaknya banyak yang kurang perhatian dari orang tua. Selain itu, anak-anak juga kurang kesadaran diri untuk belajar menapaki dunia pendidikan. Ya, apalagi setelah dampak COVID ini ya. Kemudian ini kan fokusnya Mbak Hanisa lebih ke anak-anak kecil ya, anak-anak di bawah TK, SD, mungkin SMP juga atau gimana? Kalau SMP sih mungkin anak-anak SMP itu sudah bisa ya untuk memilah-milah ini yang baik dan ini yang buruk. 80% lah ya sudah bisa memilah-milah dampak atau dampak negatif positifnya apa yang dilakukan gitu. Kalau anak-anak kan banyak yang meniru, lebih banyak melihat seperti itu. Apa sih yang membuat kamu betah mengajar ya? Terutama Mbak Hanisa ini kan masih muda. Kemudian lingkungannya berarti yang diajar adalah anak-anak yang masih kecil gitu. Nah, kenapa saya sangat menyukai dunia mengajar? Karena saya sangat menyukai juga dunia anak-anak. Nah, dari situ saya jadi tahu karakteristik anak yang berbeda-beda seperti itu, Mbak Moni. Jadi memang tertarik dari dalam diri sendiri ya. Kemudian untuk dari pengalaman Mbak Hanisa yang sudah lama ya, termasuk berkutat selama lebih kurang 5 tahun itu, ketika anak sulit belajar, nah apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk mendampingi anak tersebut supaya tetap mau untuk belajar? Nah, kalau seperti itu pertanyaannya, jadi kita kalau menurut saya pribadi ya, kita biarkan anak itu seperti apa yang dia mau. Jadi kita biarkan dulu sampai dia di titik sudah bosan dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia mau. Nah, baru dari situ kita bisa mengajak dengan pelan-pelan, kita mengajak untuk ini loh waktunya belajar. Kita memberitahu seperti itu. Tentunya tidak dengan kekerasan ya, Tidak, dengan memberikan pemahaman mungkin gitu ya. Iya, seperti bukan seperti sih ya. Karena anak itu kan banyak yang merekam ya. Cenderungnya merekam, meniru dan melihat. Kalau dari orang tua sudah memberikan contoh seperti itu, nanti akan ditirukan di masa depannya pasti. Berarti dapat disimpulkan bahwa anak itu perlu mendapatkan bimbingan atau dalam artian diberikan contoh langsung gitu ya sama orang tuanya, nggak hanya di dalam tanda kutip disuruh-suruh saja. Benar. Nah, kemudian bertepatan dengan Hari Anak Nasional ini, apa sih menurut Nona Hanisa yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk anak-anak, untuk kebaikan mereka? Baik. Untuk mendapatkan perhatian lebih dari anak-anak, kita harus memperhatikan media apa yang digunakan untuk anak-anak bermain atau belajar. Kita harus perhatikan seperti media bermain handphone. Sekarang banyak sekali. Siapa sih anak-anak sekarang yang nggak punya handphone? Kebanyakan anak-anak sekarang punya handphone.
Nah, dari orang tua, sebagai orang tua harus memperhatikan apa yang dilakukan anak tersebut dengan menggunakan handphone tersebut. Dari tontonannya, dari gamenya, dan sekarang tuh banyak ya game-game yang memberikan tokoh atau gambaran yang vulgar atau yang memperlihatkan manusia, kartun yang vulgar seperti itu ya Mbak Unik ya. Banyak game-game yang seperti itu. Nah, sebagai orang tua harus memperhatikan media anak untuk bermain. Nah, dunia anak itu kan belajar nggak hanya melalui penyekatan baca tulis saja ya, tapi juga dunia bermainnya anak-anak adalah dunia belajarnya. Tapi mungkin harus diperhatikan ya, media permainannya seperti apa. Mungkin bisa dialihkan ke hal-hal lain, gitu ya Mbak Elsa. Iya. Dengan bisa dengan praktek atau mencontohkan anak dengan bermain secara tradisional. Nah, karena anak-anak sekarang kan bermain itu hanya sebatas dari handphone ya. Jarang anak-anak sekarang yang bermain secara tradisional. Seperti apa ya? Permainan tradisional petak umpet atau dari Jawa itu betengan itu ya. Nah, kelereng itu gitu ya kelereng. Itu banyak anak-anak sekarang yang sudah meninggalkan permainan-permainan tersebut. Padahal banyak sekali dalam permainan itu anak bisa belajar dengan sepuasnya atau seluasanya dan bisa mengembangkan motorik anak tersebut gitu ya. Jiwa sosialisasinya juga akan berkembang melalui permainan tersebut ya. Karena kan permainan tersebut dilakukan secara berkelompok bersama-sama begitu Mbak Moni. Nah Mbak Hanisa, ternyata 23 Juli ini selain Hari Anak Nasional juga bertepatan dengan Hari Tanpa Televisi ya. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa tontonan anak itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, tumbuh kembang anak gitu ya. Dan mungkin ada nggak closing statement untuk di Hari Anak ini? Ya, untuk closing statement di Hari Anak ini, tepatnya pada 23 Juli 2022, pertama saya mengucapkan Hari Anak Nasional dan Hari Tanpa Televisi ya. Saya mengucapkan kepada orang tua yang sudah melahirkan generasi penerus yang terbaik. Dan kita sebagai tokoh publik, karena kita belum menjadi orang tua ya, Mbak Monik mungkin sudah? Belum. Nah, saya menyebutnya tokoh publik, kita harus memberikan contoh kepada anak. Baik. Dan mungkin bisa kesimpulan sedikit dari saya gitu ya. Di Hari Anak ini jangan lupa untuk mendidik anak sesuai zamannya mungkin ya. Dan selalu melihat potensi anak juga gitu. Terus terima kasih atas kehadirannya Nona Hanisa di kesempatan yang baik ini. Saya Miss Krismontika di Politainment. Salam.